Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada. Salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik keluaran Toyota. Di era di mana kendaraan listrik perlahan telah beralih dari segmentasi pasar khusus ke pasar utama, CEO Toyota Koji Sato mengguncang dunia otomotif segmen mobil listrik dengan mengumumkan bahwa Toyota telah mengeluarkan teknologi mobil listrik pertama yang menggunakan baterai padat berbasis sodium solid state battery technology. Berita ini tidak hanya mengukuhkan komitmen Toyota terhadap mobilitas berkelanjutan, tetapi juga menempatkan perusahaan otomotif tersebut di puncak teknologi baterai. Langkah penting ini mencerminkan bagaimana kemajuan teknologi dengan cepat membentuk masa depan pasar mobil global. Untuk memahami signifikansi pengumuman teknologi sodium solid ini, sangat penting bagi kita terlebih dahulu memahami dasar-dasar teknologi baterai padat. Baterai lithium-ion tradisional yang menggerakkan sebagian besar mobil listrik saat ini menggunakan elektrolit cair dalam mentransfer ion antara katoda dan anoda. Meskipun baterai jenis ini telah melayani pasar mobil listrik dengan baik selama ini, ia memiliki keterbatasan inheren, termasuk risiko overheating dan waktu pengisian yang relatif lambat. Baterai padat berbasis sodium solid state, sesuai dengan namanya, menggunakan elektrolit padat yang menawarkan kelebihan potensial seperti kepadatan energi yang lebih tinggi, umur pakai yang lebih lama, dan waktu pengisian yang lebih cepat. Sodium yang jumlahnya lebih melimpah dan lebih terjangkau ketimbang litium, muncul sebagai alternatif menarik untuk komposisi baterai padat. Keputusan Toyota memilih sodium dalam baterai padatnya mungkin dianggap sebagai langkah yang game-changing, mengubah permainan dalam industri otomotif yang telah lama didominasi material lithium-ion. Pergeseran ini tak hanya menjanjikan keterjangkauan yang lebih baik bagi konsumen namun juga mengurangi beberapa kekhawatiran terkait penambangan litium yang sumber dayanya terbatas dan juga berdampak buruk bagi lingkungan. Beberapa produsen mobil berlomba-lomba untuk saling mengungguli dalam domain kendaraan listrik. Tesla dengan Model S, Model 3, Model X, dan Model Y terus menikmati pangsa pasar besar, sebagian karena masuknya mereka lebih dini ke dalam sektor ini dan fokus konsisten pada penelitian dan pengembangan baterai. Volkswagen melalui seri ID-nya telah menjelaskan ambisinya untuk mendominasi panggung mobil listrik. Dan selain itu ada pula rencana agresif GM yang akan menawarkan 30 model mobil listrik secara global pada akhir 2025. Namun demikian, dengan diperkenalkannya baterai padat berbasis sodium solid state oleh Toyota, narasi ini boleh jadi akan membawa perubahan tersendiri atas kendaraan listrik berbasis teknologi baterai lithium. Penting untuk dicatat bahwa Toyota bukan pemain pemula di dunia teknologi listrik dan hibrida. Perusahaan ini telah menjadi perintis dalam kendaraan hibrida sejak diluncurkannya Prius yang ikonik pada tahun 1997. Namun, di ruang listrik murni, Toyota telah relatif bersikap terbatas, lebih fokus pada hibrida dan kendaraan sel bahan bakar seperti Toyota Mirai. Pilihan strategis untuk mengungkapkan electric vehicle dengan teknologi baterai revolusioner ini adalah indikasi kejelasan niat Toyota untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif dalam revolusi listrik. Selain itu, pengumuman ini tak hanya mengungkapkan electric vehicle baru, tetapi juga menandai potensi gangguan dalam industri baterai otomotif secara umum. Seperti halnya dengan perubahan teknologi yang signifikan, pengguna awal dan inovator cenderung mempengaruhi lintasan seluruh sektor. Nissan dengan Leaf-nya menunjukkan bahwa mobil listrik massal memungkinkan. Langkah Tesla mengilustrasikan perpaduan antara kemewahan, performa dan jarak tempuh pada mobil listrik. Di samping itu fokus Toyota pada baterai padat berbasis sodium solid state tentunya bisa membuka jalan bagi produsen lain untuk mengikuti jejak. Seperti Ford, Honda, dan Hyundai yang dengan tekun merancang masa depan listrik mereka. Mereka mungkin saja sedang mengamati perkembangan pasar dan mencatat beberapa hal penting seperti perubahan teknologi. Setelah pengumuman ini, muncul beberapa pertanyaan, bagaimana raksasa mobil listrik yang sudah mapan seperti Tesla akan merespons? Bukankah perusahaan Elon Musk selalu menekankan inovasi baterai internal? Apakah varian baterai sodium solid state ini akan masuk dalam perhatian Tesla?
Bagaimana ini akan memengaruhi ekonomi negara-negara yang kaya akan cadangan litium, dan dengan sodium solid state melimpah? Apakah ini dapat mengarah pada lanskap produksi baterai yang lebih seimbang secara global tanpa terpengaruh atau bergantung pada wilayah-wilayah penghasil tambang litium? Selain itu, perilaku konsumen akan memainkan peran kunci dalam kesuksesan electric vehicle baru Toyota ini. Daya tarik berupa waktu pengisian yang lebih cepat dan jarak tempuh yang lebih panjang mungkin bisa menjadi sales point utama yang akan mengikat pembeli. Namun demikian kesuksesan electric vehicle juga akan tergantung pada kemampuan Toyota menyampaikan manfaat ini secara efektif dan memastikan bahwa transisi dari teknologi lithium-ion ke baterai solid state berjalan mulus bagi konsumen. Strategi Toyota dengan baterai padat berbasis sodium solid state bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang melawan presiden baterai lithium dalam mobilitas electric vehicle berkelanjutan sebagai bagian dari tren global. Masyarakat semakin sadar akan jejak karbonnya, dan produsen mobil juga berada di bawah tekanan untuk bukan hanya memproduksi kendaraan nol emisi tetapi juga untuk memproduksinya dengan cara yang ramah lingkungan mulai dari pengadaan material, produksi hingga pembuangannya. Eksploitasi terkait dengan penambangan litium, khususnya di beberapa negara di Amerika Selatan telah lama menjadi sumber kontroversi. Dengan baterai sodium solid maka diharapkan akan terjadi perombakan total dari infrastruktur dan manufaktur yang saat ini sudah ada. Rantai pasokan perlu beradaptasi dengan cepat. Selain itu, tantangan teknis terkait dengan garansi baterai, garansi daya tahan, stabilitas, dan efisiensi dari baterai baru pastinya akan muncul dalam peralihan ke tren baterai sodium solid state Toyota. Toyota mungkin sedang berusaha menempatkan dirinya sebagai pemimpin industri inovasi dan produksi etis electric vehicle. Namun demikian, tantangan-tantangan yang ada sudah pasti muncul di depan. Produksi massal baterai padat di pasaran dunia nyata tidak dapat dianggap ringan meskipun hasil uji di laboratorium nampak menjanjikan. Uji coba sejati inovasi baterai sodium Toyota akan dibuktikan di jalanan sebenarnya. Jalanan yang melintasi berbagai iklim dan medan. Ada hal lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu persaingan. Seperti yang telah disebutkan, saat ini Tesla telah menjadi yang terdepan dalam teknologi baterai electric vehicle dan telah mengeluarkan investasi besar-besaran dalam pabrik giga miliknya sendiri guna memastikan produksi yang efisien. Akankah Tesla dengan produksi baterai sel lithium-ionnya akan memandang perkembangan dari Toyota ini sebagai ancaman yang signifikan ataukah hanya sebagai pendekatan yang berbeda dalam ranah kendaraan listrik yang luas? Di sisi lain, produsen otomotif warisan lama, banyak di antaranya awalnya lambat untuk merangkul gelombang electric vehicle, telah berusaha mengejar. Merek seperti BMW, Mercedes, dan Audi, dengan rentang masing-masing merek seperti iEQ dan e-tron mereka, telah menunjukkan semangat baru dalam merebut sebagian pangsa pasar mobil listrik. Pengumuman Toyota telah mendorong mempercepat penelitian dan pengembangan ke dalam teknologi baterai alternatif atau terancam tertinggal dalam era perlombaan multidimensi yang berlangsung cepat ini. Selanjutnya, adaptasi konsumen akhir merupakan hal yang sangat penting. Banyak pemilik dan calon pembeli electric vehicle saat ini baru saja terbiasa dengan kompleksitas baterai ion lithium. Memperkenalkan teknologi baru akan memerlukan edukasi dan asuransi ulang. Keuntungan potensial seperti umur baterai yang lebih lama, waktu pengisian yang lebih singkat, dan harga jual yang terjangkau bisa menjadi faktor kunci dalam memenangkan hati konsumen. Meski demikian, kepercayaan dan nama baik yang dibangun dari waktu ke waktu dengan diperkuat oleh kinerja nyata akan menjadi penentu utama keberhasilan. Dealer dan jaringan layanan Toyota di seluruh dunia juga akan mengalami perubahan. Pelatihan personel layanan, penyediaan pusat layanan dengan peralatan dan teknologi yang diperlukan, serta pembaruan perangkat lunak dan alat diagnostik semuanya merupakan bagian integral dari peluncuran teknologi baru ini. Pendekatan menyeluruh ini penting untuk memastikan transisi yang lancar dan penerimaan teknologi baterai padat sodium solid state yang baru oleh industri dan konsumen. Adapun sudut pandang lain yang perlu dieksplorasi adalah implikasi lebih luas dari langkah Toyota bagi industri energi global. Selama bertahun-tahun, peningkatan permintaan untuk kendaraan listrik telah mengakibatkan peningkatan permintaan material litium. Permintaan ini telah mengarah pada investasi signifikan dalam operasi pertambangan yang sangat terkonsentrasi di beberapa wilayah, terutama segitiga litium yang melibatkan sebagian Argentina, Bolivia, dan Chili.
Dengan janji Green Company untuk mengurangi ketergantungan industri otomotif pada litium melalui penggunaan baterai berbasis sodium solid state, dapat terjadi dampak ekonomi dan geopolitik yang signifikan. Selain itu, seiring matangnya teknologi baterai padat sodium solid state, kita mungkin menyaksikan efek domino ke industri lain. Contohnya tentang industri elektronik yang lebih luas, seperti ponsel, laptop, dan perangkat portabel lainnya yang bergantung pada baterai. Jika terobosan sodium solid state Toyota berhasil dalam mobil, mungkin kedepannya kita akan melihat transisi serupa dalam perangkat-perangkat komunikasi juga. Pergeseran seperti itu dapat secara dramatis mengurangi limbah elektronik dan lebih mendorong keberlanjutan sebagai tema sentral di berbagai industri. Infrastruktur, terutama di ranah stasiun pengisian, adalah aspek penting lainnya untuk dipertimbangkan. Saat electric vehicle menjadi mainstream, negara-negara di seluruh dunia telah berinvestasi dalam infrastruktur pengisian baterai untuk memfasilitasi transisi ke energi listrik. Persyaratan unik dari baterai padat berbasis sodium di mana barangkali memerlukan modifikasi pada titik-titik stasiun pengisian ini, atau pengenalan stasiun pengisian khusus. Stasiun pengisian, kolaborasi antara produsen otomotif, pemerintah, dan entitas swasta akan menjadi sangat penting untuk memastikan integrasi yang lancar dari teknologi baru ini ke dalam ekosistem electric vehicle yang sudah ada. Terkait dengan kolaborasi dan juga terkait dengan pengembangan baterai listrik jenis sodium solid state oleh Toyota ini memungkinkan untuk terciptanya kemitraan baru pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik atau SPBL baterai sodium, atau menggandeng kerjasama dengan SPBL charging baterai lithium-ion yang sudah ada sekarang. Di tengah semua hal yang sudah dikupas sebelumnya, tantangan perubahan iklim nampaknya akan selalu hadir. Dengan negara-negara berjanji untuk mengurangi jejak karbon mereka dan berkomitmen pada target kesepakatan Paris, tekanan pada industri, terutama otomotif, untuk mendekarbonisasi sangat besar. Ventur Toyota ke dalam teknologi baterai padat sodium bukan hanya eksplorasi alternatif terhadap lithium-ion, namun juga merupakan bukti peran industri dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan demikian, catatan kinerja Toyota dalam membawa teknologi terobosan ke pasar patut diacungi jempol. Teknologi hibrida Prius pada satu waktu adalah ide baru, dan saat ini hibrida merupakan konsep umum yang signifikan digunakan membentuk bagian penting dari armada mobil global. Jika keberhasilan masa lalu perusahaan menjadi indikasi apapun, maka industri otomotif mungkin benar-benar berada di ambang transformasi besar lainnya. Terima kasih telah menemani dan menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon supportnya untuk bisa melakukan like, subscribe, dan share. Pastikan tombol notifikasi diaktifkan agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Salam e-Talk Indonesia. Referensi bicara energi.